يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء. ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم جميعا أيها الأصدقاء؟ صباح الخير. الله سيرفع درجاتكم بعلمكم كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, dimanapun teman-teman berada, teman-teman, menuntut ilmu adalah suatu kewajiban yang ditekankan kepada setiap individu muslim. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dengan cara belajar. Setelah kalian belajar memperoleh ilmu, kalian berkewajiban untuk menyampaikan ilmu tersebut untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain. Karena ilmu adalah amanah, dan setiap amanah yang kalian emban, yang kalian pikul, wajib disampaikan, wajib disebarluaskan kepada orang lain. Oleh karena itu, teman-teman, ikhlaskan menuntut ilmu karena Allah Ta'ala. Jangan mencari ilmu hanya karena ingin dibilang pandai, ingin dibilang pintar, atau mencari sanjungan, pujian dari orang-orang lain. Niatkan menuntut ilmu itu hanya untuk Allah, karena menuntut ilmu adalah ibadah. Teman-teman, mazala darsuna fi hadzal yawm haula adzan al-fajr. Pelajaran kita pada hari ini masih seputar tentang adzan subuh. Unsur ila al-wahdati tsalitsah wa fi safhati 11. Sekarang teman-teman bisa lihat di pelajaran ketiga halaman 11. Sebelum kita membahas pembahasan lain sebagaimana yang Pak Fatur sampaikan pada minggu yang lalu, kita akan sedikit mengulang al-hiwar, percakapan tentang azan fajr atau azan subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hada adhanul fajr. Al-ab. Allahu akbar. Allahu akbar. Aina al-awlad? Yusuf fil hammami yatawaddau. Al-ab. Wa aina Sa'id? Sa'id fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Al-ab. Wa aina Aziza? Aziza fil musalla tusalli. Al-ab. Aina al-mi'taf ya Yusuf? Yusuf. Hada huwa al-mi'taf ya walidi. Al-ab. Wa aina an-nazarah ya Sa'id? Sa'id. Hadhihi hiya an-nazarah ya walidi. Al-ab. Hayya bina ila al-masjid. Yusuf wa Sa'id. Hayya bina. Artinya seperti ini ya. Kita ulang lagi. Hada adhanul fajri. Ini azan subuh. Pada saat itu ibunya sedang mendengar azan subuh. Kemudian ayah menjawab, Allahu akbar, Allahu akbar. Aina al-aulad? Di mana anak-anak? Yusuf fil hammami yatawadda. Yusuf berada di kamar mandi, dia sedang wudu. Wa aina Sa'id? Dan di mana Sa'id? Sa'id fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Sa'id berada di kamar, dia sedang baca Al-Qur'an. Wa aina Aziza? Dan di mana Aziza? Aziza fil musalla tusalli. Aziza berada di musalla, dia sedang sholat. Aina al-mi'taf ya Yusuf? Mana jaket atau mantel wahai Yusuf? Hada huwal mi'taf ya walidi. Ini dia mantel atau jaketnya wahai ayahku. Wa aina an-nazaratu ya Sa'id? Dan di mana kacamata wahai Sa'id? Hadhihi hiya an-nazarah ya walidi. Ini dia kacamatanya wahai ayahku. Hayya bina ilal masjid. Ayo kita pergi ke masjid. Hayya bina. Ayo. Teman-teman, pada minggu lalu Pak Fatur sudah berjanji akan menjelaskan apa sih perbedaan antara al-abu dan al-walid. Al-abu dan al-walid, mungkin jika teman-teman ditanyakan apa arti ayah,
mungkin teman-teman bisa menjawab al-abu, bisa juga al-walid. Cuma hanya saja antara keduanya memiliki makna khusus dan makna umum. Al-abu mempunyai makna yang umum. Al-abu bisa diartikan sebagai bapak. Cuman hanya saja orang-orang Arab juga bisa mengartikannya sebagai paman. Kemudian makna lainnya adalah al-abu bisa diartikan sebagai kakek moyang, nenek moyang, bukan bapak biologis. Sedangkan al-walid maknanya khusus, dia mempunyai makna khusus, yaitu al-walid adalah bapak biologis kalian. Bapak yang membesarkan, bapak yang mendidik, bapak yang sekarang pada hari ini sedang berada di tengah-tengah kalian. Itu disebut walid. Yaitu makna umum dan makna khusus dari perbedaan antara al-abu dan al-walidu. Kemudian yang akan diulas pada materi hari ini adalah berkenaan dengan domir. Apa sih itu domir? Domir adalah kata ganti. Kata ganti di dalam bahasa Arab disebut domir. Teman-teman ketika mempelajari bahasa Indonesia mungkin sudah mengenal istilah kata ganti. Kata ganti bisa saya, kamu, mereka, dia, kami. Dan dalam bahasa Arab disebut domir. Itu kata ganti. Nah, dalam bahasa Arab domir terbagi menjadi dua macam. Mungkin ada pembahasan lain yang akan dirinci, tapi untuk saat ini kita hanya mempelajari dua macam ini saja. Ya, ada domir terpisah dan domir bersambung. Domir bersambung bisa juga disebut dengan domir munfasil. Nah, domir dalam bahasa Arab itu sebetulnya ada 14. Hanya saja dalam pelajaran hari ini teman-teman hanya dicukupkan menghafal 5 domir saja. Ya, yang pertama tadi domir munfasil adalah domir yang terpisah, dan domir muttasil adalah domir yang bersambung. Apa sih maksudnya domir munfasil dan domir muttasil? Sekarang Mbak Fatur akan menjelaskan terlebih dahulu tentang domir munfasil. Domir munfasil adalah domir yang terpisah dari kata benda, dari kata kerja, dari huruf. Misalkan di sini ada anta, anti, ana, huwa, hiya. Ya. Anta, anti, ana, huwa, hiya. Ini disebut domir munfasil atau domir yang terpisah, karena domir-domir ini tidak bersambung dengan fiil atau kata kerja, tidak bersambung dengan benda, tidak bersambung juga dengan huruf. Itu disebut domir munfasil, dan letaknya biasanya jadi awal, lebih awal daripada kata kerja, kata benda ataupun huruf. Kebalikan dari domir munfasil adalah domir muttasil. Domir muttasil adalah domir yang bersambung dengan kata kerja, dengan kata benda ataupun dengan huruf. Ya, perbedaannya di situ ya. Jadi sedikit Pak Fatur ulang lagi, perbedaan antara domir munfasil dan domir muttasil. Kalau domir munfasil adalah domir yang terpisah dari kata kerja, kata benda, huruf. Sedangkan domir muttasil adalah domir atau kata ganti yang bersambung dengan kata kerja, kata benda, dan huruf. Paham sampai sini? Nah, contohnya ada di sini untuk domir yang bersambung atau domir muttasil. Di sini ada ka, ki, ya mati, ya bersukun, kemudian hu, kemudian ha. Nah, teman-teman hanya cukup menghafal 5 domir ini saja, masing-masing 5. Antara domir munfasil dan domir muttasil hanya dipelajari 5 aja. Ya, walaupun sebetulnya domir itu ada 14. Tapi yang paling urgen atau paling penting untuk dihafal adalah domir yang kelima ini saja. Anta, anti, huwa, hiya, ana. Atau ka, ki, ya, hu, dan ha. Nanti akan Pak Fatur sedikit beri penjelasan, beri contoh untuk domir munfasil dan domir muttasil. Sekarang kita masuk pada pembahasan domir munfasil. Pak Fatur hapus ya. Ini adalah domir
fasil, domir yang terpisah. Sekarang kita buat contoh. Misalkan saya seorang guru. Saya seorang guru. Maka yang ditulis terlebih dahulu adalah domirnya. Ana mudarrisun. Ana mudarrisun. Nah, ini domirnya. Nah, domir munfasil selalu berada di awal. Bendanya terpisah dari bendanya. Dan bendanya berada di kata setelahnya. Ini untuk domir munfasil. Nah, dalam domir juga disesuaikan antara muzakkar dan muannasnya. Anta adalah kamu, laki-laki. Untuk anti, kamu perempuan. Berarti anti, kamu perempuan, seorang guru. Anti mudarrisatun. Anti mudarrisatun. Anta mudarrisun. Anti mudarrisatun. Ana mudarrisun. Huwa mudarrisun. Hiya mudarrisatun. Nah, anta untuk laki-laki, anti untuk perempuan. Ana bisa digunakan untuk keduanya, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Huwa untuk laki-laki, hiya untuk perempuan. Jadi khusus ana ini dia bisa digunakan untuk dua-duanya, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Jadi tidak ada perbedaannya. Jadi seperti itu. Ya, lihat teman-teman. Jadi tidak boleh disambung. Nah, ini disebut domir munfasil. Artinya terpisah dari kata benda. Kita bahas kata benda dulu ya. Untuk kata kerja nanti belakangan. Ini kata benda dulu. Kemudian contoh lain. Dia, huwa, dia laki-laki. Huwa, dia orang Turki. Huwa Turkiyun. Huwa Turkiyun. Dia laki-laki orang Turki. Kalau perempuan, dia, hiya, nah, jadi untuk domirnya dan kata bendanya juga harus dibedakan. Kalau bendanya muannas muzakkar, maka domirnya juga harus muzakkar. Kalau bendanya muannas, maka domirnya juga harus muannas. Hiya turkiyatun. Dan perbedaan yang paling mendasar antara muzakkar dan muannas terletak pada ta marbuthah dan tidak adanya ta marbuthah. Paham sampai sini ya? Ini contoh dari domir munfasil. Sekarang kita masuk bahasan domir muttasil. Domir muttasil adalah domir yang bersambung dengan kata kerja, kata benda maupun huruf. Ini contoh ya, ini adalah paman saya. Hada ini adalah paman saya. Hada ammi. Hada ammi. Ini domirnya nih. Ya-nya. Ya menunjukkan makna saya atau aku. Ammi ini adalah paman saya. Jadi bukan hada
ammun ana. Itu salah ya. Bukan hada ammun anta, tapi menggunakan domir muttasil, domir yang bersambung dengan kata benda, bukan domir yang bersambung. Misalkan hada ammun anta. Betul atau salah? Salah. Yang benar adalah yang atas. Hada ammi, hada walidi, hada akhi, seperti itu. Dia perempuan adalah bibi saya. Hiya nih domirnya, ini domir munfasil. Perhatikan. Hiya, dia perempuan adalah bibi saya. Hiya ammati. Hiya ammati. Bukan ammatun ana, tapi ammati. Nih, lihat di sini sekaligus perbedaan antara domir muttasil dan domir munfasil. Mana domir muttasil dan mana domir munfasil? Yang ini disebut domir munfasil atau domir yang terpisah. Sedangkan yang ini disebut domir muttasil atau domir yang bersambung. Jadi seperti itu perbedaannya. Kemudian ini pulpen saya, atau ini contoh lain. Ini pulpen kamu. Kamu laki-laki. Hada qalamun. Qalamun ana atau qalami? Qalamuka. Qalamu. Laki-laki dulu ya. Hada qalamuka. Bukan qalamun anta. Bukan qalamun anta, tapi dengan menggunakan domir muttasil. Hada qalamuka, bukan hada qalamun anta atau hada qalamun anti, itu salah. Kemudian ini pulpen kamu untuk perempuan. Hada qalamuki. Hada qalamuki, bukan qalamun anti. Ya. Hada qalamuki, bukan hada qalamun anti. Karena Pak Fatur mari juga lihat masih ada yang menulis hada walidun ana. Padahal yang benar adalah hada walidi. Dia adalah dia adalah ayah saya. Huwa walidi. Huwa walidi. Dia adalah ayah saya. Dia adalah ayah kamu. Bahasa Arabnya adalah huwa wali. Ayah kamu laki-laki. Dia adalah waliduka. Bukan walidun anta, bukan walidun anti, tapi waliduka. Atau huwa waliduki. Dia adalah ayah kamu. Yang atas ka untuk laki-laki, yang bawah ki untuk perempuan. Ini domir muttasil. Jadi Pak Fatur berharap ketika ditanyakan apa bahasa Arabnya ibu kamu, maka teman-teman tidak boleh menjawab ummun anta, tapi ummuka atau ummuki, bukan umun anta atau bukan ummun ana,
tapi bisa ummi, ummuka. Ya. Mudah-mudahan dari penjelasan yang sedikit ini bisa dipahami oleh teman-teman perbedaan antara domir yang terpisah dan domir yang bersambung, atau bisa disebut juga domir munfasil dan domir muttasil. Perhatikan oleh teman-teman semua, kelima domir ini harus dihafalkan. Anta, anti, ana, huwa, hiya, itu semuanya domir yang terpisah, yang adanya berada di awal, bukan di urutan setelahnya. Sedangkan domir muttasil adalah domir yang tersambung dengan kata benda, kata kerja maupun huruf. Dia adanya di kata setelah kata benda. Kolami, pulpen saya. Nah, ini domir muttasil adanya setelah kata benda, bukan di awal. Kalau di awal namanya domir munfasil. Ana tabibun. Ini domir munfasil. Domir yang terpisah, ini domir yang bersambung. Itu aja bedanya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Barakallahu fikum. Naktafi darsuna hada fi hada al-yawm bilhamdillah, thumma naqra ma'an du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.